Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Usai Tom Lembong menjadi tersangka, bagaimana soal Pak Airlangga, Zulhas dan Pak Dito? Apakah mau diperiksa atau bagaimana? Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya ya. Jadi dalam hal ini kita lihat saja bahwa dari kementerian ya, dari Tom Lembong itu kan sejak 2015 ya, terus kemudian diganti, akhirnya yang terakhir itu Pak Zulhas ya. Nah, inilah yang kemudian bagi kami kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini seharusnya diperiksa ya, Pak Zulhas diperiksa. Terus kemudian bagaimana dengan soal-soal dugaan-dugaan kasus yang lain? Seharusnya diperiksa semua. Kalau Pak Prabowo berani begitu kan ya, semuanya menteri-menterinya harus diperiksa soal dugaan-dugaan kasus-kasus yang ada. Tapi nampaknya Pak Prabowo ya mungkin memilih diam terlebih dahulu. Tapi sewaktu-waktu bukan tidak mungkin akan diukit kembali. Karena apa? Karena Tom Lembong ini 2015, sedangkan menteri-menteri yang kemudian dianggap bermasalah begitu kan ya, dugaan-dugaannya ya baru-baru ini begitu, dan bahkan gabung kepada pemerintahan Prabowo. Nah, kalau ini diperiksa saya apresiasi luar biasa kepada sosok Prabowo. Tapi kita tunggu saja ya, Pak Prabowo akan kalem dan santai untuk memainkan siapa yang kemudian menteri-menteri terlibat itu. Kalau ada dugaan, silakan proses itu biar tidak terkesan bahwa sosok Prabowo ini ya tidak terkesan tebang pilih, biar tidak terkesan dipolitisasi begitu kan. Biar tidak terkesan bahwa Prabowo ini diam. Ya, orang akan mengatakan bahwa kenapa menteri-menterinya Pak Prabowo ini yang diduganya banyak kemudian dianggap bermasalah tiba-tiba diam. Biar tidak dicap seperti itu. Ada salah satu pemberitaan yang cukup menarik ini ya, usai Tom Lembong tersangka, siap-siap Airlangga dan Menpora Dito. Siap dalam apa? Ya diperiksa begitu kan, bisa saja diperiksa, bisa saja dijadikan sebagai sebagai saksi atau apa begitu kan ya, karena politik kita kan lihat saja bahwa persoalan ini banyak begitu kan, yang kemudian kalau kita merujuk apa yang disampaikan Pak Mahfud MD agak ngeri-ngeri sedap ternyata. Di Pak Mahfud MD ya mengatakan semua kementerian itu bisa ada dugaan-dugaan yang kemudian korupsi ya. Usai Tom Lembong jadi tersangka, siap-siap Airlangga Hartarto ya dan Menpora Dito Aritijo dan Pak Zulhas. Coba kita baca. Kasus Zarov Richard harus tetap kita kawal, jangan sampai hilang ya, dan telan kasus-kasus baru. Iya, kita harus awasi begitu. Nih. Ada yang lebih gede impor gulanya, tambang dan kota haji dan semuanya kementerian negara ya, api pasti sarang tikus. Tapi rakyat dipertontonkan badut-badut sirkus yang tidak terjamah ya, karena lembaga hukum juga sarang tikus. Ada proyek-proyek deal to deal dengan kekuasaan ya, seperti apa yang dilakukan oleh Zarov Richard ini begitu kan ya. Kalau ini bernyanyi, wah akan banyak di situ. Padahal 2012 sampai sekarang, bayangkan ya. Padahal mereka bukan hakim, padahal dia bukan hakim, hanya sebagai sekretaris saja. Artinya apa? Artinya sekretaris itu jadi maklar. Maklar ini, maklar itu. Uang itu masih belum dibagikan, mungkin masih belum fix ya. Tapi uang itu sampai hampir 1 triliun. Bayangkan, ngeri kan negara kita? Ngeri dong, makanya dengan adanya seperti ini ya, orang-orang akan lihat begitu ya. Kerugian negara bagaimana? Coba dari total dari Mendak begitu kan ya, dari Mendak ini, dari Tom Lembong sampai ke Zulkifli Hasan ini sudah diganti 5 kali dengan Tom Lembong begitu. Tom Lembong 5 juta ya, Erga Tito ya 15 juta ton ya, terus kemudian Agus Suparmanto 9,5 juta ton, Muhammad Lutfi 13 juta ton, dan Zulkifli Hasan 15 juta ton. Nah, kita lihat saja nih, itu artinya ini benar-benar orang-orang ini harus diperiksa ya, mungkin sebagai saksi, diperiksa juga begitu kan, karena banyak sekali ya yang sudah jadi tersangka begitu kan ya. Ya, lantas bagaimana dengan Bahlil? Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Ya, saya menganggap begini. Hukum yang ada di Indonesia ini harus benar-benar dibasmi ya. Kalau bisa kenapa Pak Prabowo ini sampai sekarang
tidak ada yang kemudian memberikan regulasi memiskinkan ya para korupsi-korupsi itu. Siapapun yang terjadi, siapapun yang korupsi itu harus benar-benar ditindak. Karena korupsi itu adalah kita bersama, begitu kan. Saya sebagai rakyat biasa tidak mendukung siapa-siapa di sini, tapi mendukung bagaimana ya demokrasi ini berjalan, ya angka-angka korupsi ini semakin turun di situ, begitu kan. Karena korupsi itu musuh kita bersama, siapapun orangnya. Jadi artinya apa? Artinya ayolah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memberantas korupsi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi, begitu kan ya? Jangan sampai ada lagi kong kali kong sana sini. Ada makelar ini, ada makelar itu, begitu kan? Hukum dijual beli. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Usai Tom Lembong tersangka, siap-siap Airlangga dan Menpora Dito ya. Ada apa? Coba kita baca ini. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Mandak ya Thomas Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI DS sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi impor gula ya periode 2016 ya. Bahkan lembaga diduga korupsi yang dimerugikan uang negara mencapai 400 miliar. Maka Tom Lembong kini ditahan ya di Rutan Salemba Jakarta Pusat. Ya, penetapan tersangka Tom Lembong menjadi pelecut Kejagung berani menetapkan menteri lainnya sebagai tersangka dan sejumlah kasus. Misalnya Kejagung telah jauh hari sebelum Tom Lembong tersangka sudah memeriksa Menko Airlangga, Menpora Dito, sementara Menteri Zulkifli Hasan dikaitkan dengan kasus suap alih fungsi hutan Riau. Nah, maka Kejagung ini harus benar-benar melurusi menteri-menteri yang kemudian dianggap dugaan-dugaan korupsi, begitu kan ya. Prabowo jangan diam ya. Artinya apa? Artinya Pak Presiden di situ harus memberikan setidaknya memberikan tanggapan atau memberikan apa begitu biar tidak terkesan diam. Kita harus menghargai proses hukum yang ada. Dalam artian bahwa doronglah menteri-menteri siapapun menteri-menterinya, begitu kan ya, yang bermasalah silakan diperiksa. Setidaknya kan begitu mengatakan ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat itu meminta Prabowo jangan diam, ya katakan kalau ada menteri-menteri di dalamnya yang korupsi silahkan diperiksa. Itu aja, begitu kan. Ya biar apa? Biar masyarakat kepercayaan publik semakin tinggi terhadap Prabowo ya. Jadi biar tidak terkesan wah Prabowo dengan Jokowi sama aja mereka, biar tidak terkesan seperti itu. Karena kita lihat saja di era zaman Jokowi, karena nampaknya begitu kan ya, hal-hal kayak beginian begitu dibiarkan ya sehingga bertahun-tahun. Kenapa? Kalau bermasalah di zaman Tom Lembong ya, kenapa ini tidak diungkit, begitu kan? Kenapa kok diungkit sudah 9 tahun begitu ya? Ini pada kenyataannya ya gimana, begitu kan? Apakah lawan-lawan politiknya harus dicekik dengan cara-cara seperti ini atau bagaimana? Nah, biar tidak terkesan seperti itu, mari ya Pak Prabowo harus bersuara. Nih, bahkan ya kasus yang menjerat Zulkifli Hasan saat dia menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kasus tersebut disuap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau. Namun Zulkifli Hasan sudah disebut-sebut sejak awal kasus alih fungsi hutan ya itu bergulir ya. Terpidana kasus itu Anas Mamun berapa kali menyebutkan namanya sejak pemeriksaan. Nah, saya kira kalau masalah kayak gini kan masalah regulator sebenarnya. Apakah Zulkifli Hasan, Pak Airlangga dan Pak Dito menerima fee? Nah, itu kan masih belum terbukti, sama dengan apa yang dilakukan oleh Tom Lembong. Apakah sudah terbukti menerima itu? Kan belum ada. Jadi saya kira kalau hanya regulator lalu kemudian jadi tersangka ya banyak yang mengatakan wah salah, begitu kan. Ini kasus Dito ya diduga ya disebut hakim saat membacakan aliran uang ke korupsi ya BTS Kominfo di sidang putusan mantan Kominfo Joni ya Giplet. Bahkan dalam sidang putusan korupsi ya proyek BTS Parvoji itu dengan terdakwa mantan Kominfo Joni Plet ya. Terus kemudian ada Pak Airlangga, begitu diduga juga, begitu kan. Pak Airlangga juga ikut terseret masalah Lin Chiwei yang merupakan anggota tim asisten Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga Hartarto dalam tim itu, Lin Chiwei yang mengurusi bidang pangan dan pertanian. Nah, sehingga itu disebut-sebut, begitu kan ya. Makanya Pak Prabowo harus menyatakan bahwa sebagai sosok presiden, siapapun menterinya, siapapun yang tergabung dalam itu, ya kejaksaan harus menghormati dan mengusut tuntas siapa di dalamnya. Itu gampang, begitu kan. Biar tidak menjadi bola liar dan spekulasi terhadap Pak Prabowo ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.